Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Tengku Siva, yaitu surga tersembunyi yang ada di Tanah Manggarai. Perkenalkan, nama saya Ermelena Helty Saina, NIM 195200087. Jauh di pelosok Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, di balik hutan Sambor, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat, tersembunyi lukisan alam yang membuat hati tertambat. Tengku Siva, begitulah orang Sambor menyebut nama tempat ini. Tengku dalam bahasa Manggarai berarti jurang, sedangkan Siva merupakan nama leluhur mereka. Dikisahkan Siva merupakan pria tampan dan baik budi sehingga disukai gadis-gadis cantik. Saudara-saudaranya berusaha menyingkirkan Siva. Suatu hari, ia diminta untuk memanjat pinang yang tumbuh di tepi jurang. Siva yang dikenal penurut itu segera memanjat. Namun, pinang yang ternyata telah dipotong separuhnya itu tumbang seketika. Siva terperosok bersama pohon pinang ke dalam jurang. Sejak saat itu, tempat ini diberi nama Tengku Siva. Terang Kepala Desa Galak, Konradus Dain, saat dikenal media Indonesia. Meski tewas begitu, riwayat Siva tidak tamat begitu saja. Rupanya ketampanan dan budi baiknya tetap menjelma dalam kebaikan semesta yang menyampaikan penghormatan alam nan indah. Lanskip alam Tengku Siva terbentuk dari kanvas raksasa berupa tebing batu sehingga tingginya 80 meter dan lebarnya sekitar 40 meter. Terdapat lumut hijau tebal bersama tumbuhan rambat. Beberapa aliran air membentuk garis-garis pejuang disertai buih-buih yang pecah di setiap lukisan batu. Menuruni tebing, lalu tertampang dalam kolam luas. Pada musim hujan, volume air sangat tinggi sehingga aliran air di dinding tebing, sedangkan pada musim kemarau air hanya tersisa pada beberapa bagian, namun tetap memancarkan keindahan yang tak kalah unik karena lumut-lumut hijau kekuning-kuningan terlihat semakin jelas. Di kaki air terjun bagian tepi kolam terdapat tempat kekuningan yang luas terbentuk dari menggunakan batu besar. Kita bisa bercengkrama sambil merasakan sensasi butiran air yang menyapu kulit. Di atas batu ini, kita bisa berfoto dengan tatar tebing berlumut dan kemilau air dalam terpesona sinar matahari. Kita juga bisa memiliki sudut lain untuk mengabadikan keindahan momen ini. Kondisi itu memang menantang, tapi tidak membuat patah semangat. Justru semangat berpetualang semakin menyala-nyala sebab di ujung lelahnya perjalanan ada sesungguh yang membuat segala perjuangan terbayar lunas. Pemandangannya luar biasa. Airnya juga sangat bersih dan udaranya sangat segar. Namun suatu hal penting yang menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah setempat yaitu berkaitan dengan akses menuju tempat ini. Tadi saya datang di Riau menghabiskan waktu 1 jam 45 menit dengan akses yang luar biasa sulit. Tutur Igen Padur salah satu pengunjung. PR penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah setempat yaitu membangun infrastruktur jalan supaya wisatawan tidak terlalu sulit untuk mengakses tempat ini. Karena memang tempat ini sangat baik, layak untuk dipromosikan kepada para wisatawan yang mencintai ekologi. Lanjutnya, sebagai objek wisata yang baru hits, pemerintah setempat sedang berupaya untuk memudahkan akses bagi para pengunjung. Menurut Kades, pemerintah Desa Galak menganggarkan dana untuk membuka jalan baru dengan tatap menyisahkan jalur trekking di sepanjang hutan Sambor. Pihaknya juga terus berupaya agar Pemkab Manggarai dan Pemprov NTT bisa memperbaiki jalan raya yang menjadi kewenangan masing-masing.
Saya selaku pemerintah Desa Galak berupaya untuk menempatkan atau menganggarkan di APBDes tahun ini disetujui sehingga penggunaan jalan raya baru modal akhir bulan Juni yang akan datang. Mudah-mudahan juga pemerintah daerah bisa membantu kami dalam rangka mengembangkan pariwisata Papar Konradus. Jika pemerintah bertugas menyiapkan fasilitas, pengunjung mesti menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan warga sekitar karena kearifan lokal mereka lah berintangan alam Sambor tetap lestari. Setelah pulang pamer gambar-gambar berpaikan melalui media sosial, dijamin kisah tentang Tengku Siwa bukan membuat iri teman-temanmu. Jika petualang ulung dan pecandu keindahan alam, mereka pasti memburu tempat ini. Nyatakan dengan gambar terbaik bahwa kita merupakan orang yang sangat beruntung karena berhasil menemukan harta tersembunyi di tanah Nucalale ini yang disebut surga tersembunyi, karena hanya para petualang ulung yang bisa menikmatinya. Setelah puas menjajal sudut-sudut pengembalan gambar, kolam dengan permukaan berwarna hijau toska seluas 5x10 meter di kaki air terjun siap memanjatkan tubuh pengunjung yang pandai berenang. Segeralah meloncat lalu rasakan sensasi kesegaran yang luar biasa sambil menikmati pemercik air dan suara burung endemik Flores yang bersaut-sautan. Saatnya menghilangkan lelah, hapus penat, dan lepaskan semua beban dengan berdendam sambil berenang sesuka hati. Ini salah satu tempat wisata alam yang luar biasa indahnya. Bisa dilihat saya gambar-gambar yang dihasilkan sangat fotogenik, instagramable karena memang tempatnya memiliki view yang luar biasa. Di sana juga ada kolam tempat untuk mandi. Setelah capai trekking, keringat-keringat, istirahat sebentar lalu cebur ke dalam kolam. Wow, ini surganya wisata alam, puji Ino Jemadu saat seorang pengunjung. Menikmatikan pemandangan yang indah kadang membutuhkan usaha ekstra. Demikian halnya ketika menikmati surga wisata Tengku Siwa. Kita akan menyusuri jalan sepanjang 40 km dengan waktu tempuh hingga 2 jam berkendara dari Reog, kota kecil di pesisir utara Kabupaten Manggarai. Separuh waktu yang tersedia untuk berjibaku dengan medan yang cukup menantang, sebab sebagian besar kondisi jalan provinsi hingga jalan kabupaten pada ruas Kedindi Kajong Sambor memang sudah lama rusak. Roda kendaraan harus terseok-seok, bahkan kadang kandas di antara bebatuan pelipis jalan yang tergerus erosi. Sekian cerita tentang Tengku Siwa. Terima kasih.